Udah siap? Aduh, gue pengen orang meling. Tangan ya? Ini apa? Ini kali ya? Santai Ini minggu. pas neng kan biar aku gini. Nggih, pas di kafe itu Kafe nggih. kan lagi Nggih. lagi gini mulai. Nah, ini wes santai gini. Nggih. Oh, lala lucu gue tak pas. Pun siap? Gitu nih. 1 2 3. Selamat siang teman-teman sekalian. Bertemu kembali dengan saya, dengan Teguh. Pada kesempatan siang hari ini nggak cerah ini, mendung teman-teman. Tapi saya di tempat yang enak banget ini, enak sekali di fakultas ya kedokteran. Ya kedokteran ini sangat nyaman ini dan sepi karena hari libur teman-teman sekalian. Jadi tadi sekalian jalan. Nah teman-teman ada satu misalnya satu prinsip dasar, satu hukum dasar gitu dalam bidang transfusi yang menyatakan bahwa idealnya maka kalau seseorang itu donor, kemudian darahnya diproseskan, kemudian diberikan kepada seorang atau mungkin beberapa orang pasien, maka yang ideal adalah donornya itu nggak boleh tahu darahnya itu diberikan pada pasien yang mana, harusnya nggak boleh tahu. Demikian juga sebaliknya, pasiennya juga ataupun keluarganya juga nggak boleh tahu darah yang dimasukkan itu darah dari donor siapa, nggak boleh. Makanya sebenarnya teman-teman memang ini hukum dasar dalam bidang transfusi bahwa memang idealnya itu memang harus istilahnya anonimus begitu, maksudnya itu pada orang ngerti nih, donornya ya orang ngerti kuwi nggo pasien sik endi, pasiennya ya orang ngerti kuwi saka donor yang mana juga. Jadi sama-sama tidak tahu. Kenapa? Oleh karena memang ini semua adalah upaya-upaya untuk meniadakan meniadakan risiko atau efek samping yang bisa terjadi kalau donornya tahu pasiennya atau pasiennya keluarganya tahu tentang donornya. Satu mungkin kalau ngapain juga nggak boleh tahu ya. Satu yang mudah banget adalah sebenarnya ini hukum dasarnya memang upaya untuk menghindarkan dari risiko adanya transaksi atau perkenalan donor dan pasien atau pasien dan donornya. Karena apa? Karena bisa menimbulkan transaksi ini bisa berupa transaksi yang sifatnya positif, bisa juga transaksi yang sifatnya negatif. Contoh transaksi positif ya misalnya keluarga pasien akan mencari donornya karena tahu udah terima kasih banyak, mungkin memberi oleh-oleh, memberi makanan, memberi macam-macam ucapan terima kasih, bahkan memberi hal-hal yang mungkin tidak boleh, misalnya uang kan nggak boleh, karena semuanya harus sukarela. Nah transaksi yang sifatnya negatif apa? Ya misalnya adalah kalau misalnya dilalahnya pasiennya mengalami risiko efek samping transfusi. Misalnya habis transfusi kok pasiennya meninggal, belum tentu karena transfusinya, tapi dilalah meninggal. Nah bisa jadi keluarganya ini dapat darahnya dari siapa, ini harus tanggung jawab ini, misalnya begitu. Ini kan nggak boleh terjadi. Itu sesuatu yang memang secara mendasar diatur dalam bidang transfusi darah supaya sebenarnya memang sama-sama tidak boleh tahu. Oleh karena itu memang tidak ideal kalau misalnya ada seseorang yang sakit dirawat butuh transfusi, maka putranya atau mencari dari keluarga sendiri. Bagus nggak bagus juga. Tetap akan lebih ideal kalau dari donor yang sukarela, reguler dan anonimus, tidak tahu dari yang mana gitu. Nah lanjutan dari hal ini teman-teman, mungkin perlu untuk wawasan teman-teman sekalian bahwa kalau pasien apakah pasien bisa mengalami reaksi transfusi? Betul, bisa. Selalu ditekankan dalam proses transfusi darah itu bahwa yang namanya transfusi itu adalah tindakan yang bukannya tanpa risiko. Wah, kalimatnya begitu teman-teman. Maksudnya dokter yang merawat pasien kemudian memutuskan akan diberi transfusi
itu pasti udah melewati sekian pertimbangan-pertimbangan, bahwa akhirnya final pertimbangannya, pertimbangan terakhirnya adalah oke, saya akan berikan transfusi dengan berbagai macam pertimbangan. Kenapa? Karena tentu harus mengacu atau menganut atau menepati perhatian bahwa kalau ini diberikan transfusi darah, maka efek manfaatnya haruslah lebih tinggi atau harusnya lebih besar dibandingkan efek risiko yang mungkin bisa terjadi. Saya bilang mungkin bisa terjadi, maksudnya adalah ya mungkin terjadi, mungkin tidak. Kenapa? Karena yang namanya reaksi transfusi itu kan bisa macam-macam, teman-teman. Bisa misalnya ada habis transfusi terjadi demam, panas, menggigil, mual muntah, atau terjadi darahnya banyak yang lisis itu pecah gitu. Bisa terjadi. Nah, ada juga terjadi sesak nafas misalnya, ada juga teman-teman sekalian. Nah, tapi ini juga kita akan kaitkan juga dengan donor. Maksudnya pertanyaannya adalah, lah kalau pasiennya mengalami reaksi transfusi kayak tadi misalnya, maka lah apa itu karena donor atau karena pasiennya sendiri? Jawabannya mudah. Jawabannya itu yang namanya reaksi transfusi itu karena terjadi pada pasien yang sedang sakit. Nah, reaksi yang bisa terjadi itu bisa beberapa kemungkinan. Satu, ya memang oleh karena kondisi pasiennya sendiri. Yang kedua, terjadi oleh karena darah yang ditransfusikan. Artinya darah yang ditransfusikan ya artinya oleh karena donornya. Bisa nggak? Bisa juga. Yang ketiga, oleh karena gabungan keduanya. Ya faktor pasiennya iya, ya faktor donornya juga iya. Bisa terbangun, bisa. Oleh karena teman-teman memang harus wise. Makanya ini juga salah satu yang dari pertimbangan tadi di depan saya sampaikan, bahwa memang yang ideal itu pasiennya ya orang ngerti siapa donore ya orang ngerti diberikan pada siapa, pasien yang mana darah yang tadi didonorkan. Itu juga sekaligus mengantisipasi kejadian-kejadian yang seperti ini. Karena masa sih donor sudah ikhlas, sukarela memberikan darahnya kok malah harus tanggung jawab? Ya enggak. Kenapa? Karena sebenarnya kalaupun sudah melakukan faktor donor, belum tentu donornya harus tanggung jawab. Bisa jadi prosesingnya belum tentu karena salah prosesingnya, tapi karena keterbatasan prosesingnya bisa juga, teman-teman sekalian. Itulah teman-teman kenapa sekali lagi bahwa donor dan pasien itu adalah anonimus idealnya, vice versa, kedua-duanya sama-sama tidak mengetahui, donor tidak tahu pasiennya juga tidak tahu donornya. Nah, terkait dengan tadi reaksi transfusi oleh karena ada yang karena pasiennya sendiri, ada yang karena donornya juga, ada yang karena gabungan keduanya. Nah, yang paling oke yang mana? Yang paling banyak ya karena pasiennya sendiri, bukan karena gangguan donornya, bukan juga oleh karena kombinasi gabungan antara kondisi pasien dan kondisi donor. Mungkin ada yang menanyakan, nah kalau yang dari kondisi donor misalnya apa? Ya ada juga. Misalnya apa? Misalnya donornya sedang sakit, terinfeksi virus misalnya, atau bakteri tertentu misalnya, hanya tidak terscreening, donornya juga merasa sehat-sehat saja, tetap donor, diberikan darahnya diberikan kepada pasien, ya sama saja kan infeksinya dari donor langsung masuk ke pasien misalnya. Bisa nggak? Bisa terjadi. Makanya di dalam prosesnya akan ada screening, di unit tanggung jawab akan melakukan screening supaya mencegah hal ini supaya tidak terjadi. Nah, kalau yang gabungan contohnya Pak, ada yang namanya kejadian yang disebut TRALI, transfusion related acute lung injury lah angel teman gitu. Tapi intinya adalah biasanya kondisinya sesek, pasiennya sesek, habis transfusi kok sesek, dalam waktu 6 jam transfusi itu kok sesek. Bisa nggak? Bisa. Itu karena kombinasi nggak? Iya kombinasi, karena pasiennya kondisinya sedang terjadi faktor memiliki kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadi TRALI, ditambah oleh karena kondisi donornya yang memang mendukung terjadi TRALI. Misalnya apa? Misalnya donor yang memiliki antibodi tertentu, namanya antibodi AHLA. Nah, biasanya donor pada hari wanita yang multipara itu donor wanita sudah hamil dan melahirkan lebih dari dua atau lebih, itu namanya sudah multipara, itu juga berisiko. Makanya tadi saya sebutkan, bisa karena donornya pasiennya sendiri, bisa karena faktor donornya, bisa juga karena kombinasi faktor pasien dan donor. Nah, semua ini harus kita kendalikan, harus kita kelola, baik itu dari persiapan donornya, processing donornya, processing komponen darahnya, proses transfusinya, kondisi pasiennya, dan semuanya. Nah, itu semua saya kira menjadi satu rangkaian dalam
program keselamatan pelayanan darah gitu teman-teman. Jadi memang tidak sederhana teman-teman. Memang banyak faktor yang bisa berpengaruh, banyak faktor yang kemudian saling kait mengkait gitu teman-teman, sehingga donor tentu saja nggak bisa begitu pasiennya mengalami reaksi transfusi kemudian berarti salah donornya ini, nggak bisa juga, belum tentu juga. Saya bilang bahwa sebagian sangat besar reaksi transfusi itu disebabkan karena faktor pasiennya sendiri. Nah, makanya di bidang transfusi itu ada istilah kok rodo hujan ini, nggak apa-apa ya, tinggal hampir selesai nih, udah mulai hujan ini, biar saja kameramennya kudaran apa yang penting saya nggak kudaran teman-teman. Jadi ada upaya-upaya kita untuk mengatur sedemikian rupa supaya proses ini risiko-risiko tidak terjadi, atau kalau terjadi dalam batas yang tertoleransi, ringan, sehingga harus ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Makanya teman-teman tidak sederhana, dan kita memang membuat proses-proses tahapan-tahapan, termasuk juga dalam donasi itu kan ada screening donor, maksudnya atau lebih tepat seleksi donor. Kita memilih donor yang gini, jadi kalau proses donasi itu kan kita memilih donor yang menseleksi donor yang memiliki risiko paling rendah dari populasi donor yang paling aman gitu teman-teman. Makanya semua harus kita lakukan dengan sebaik mungkin, dengan segala upaya-upaya kita, upaya dalam seleksi donor, dalam screening donor, dalam pengolahan darah donor, dan juga dalam proses transfusi yang kita lakukan pada pasien di bangsal atau di tempat rawat inap. Itu teman-teman, mudah-mudahan ini hanya sedikit tetapi mudah-mudahan menambah wawasan kita bersama tentang risiko-risiko yang terjadi oleh karena proses transfusi itu sendiri. Ternyata tidak sederhana ya teman-teman. Tapi semangat teman-teman, saya akan selalu update tayangan-tayangan saya tentang transfusi ini, tentang donor, dan juga tentang nanti beberapa hal juga tentang kesehatan secara umum. Jangan lupa tetap subscribe, tetap share dari tayangan saya supaya bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman yang lain, dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dari tayangan-tayangan yang selalu update. Begitu teman-teman. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Ciao, selamat sore, sampai ketemu.